Halo teman-teman, hari ini kita hiking lagi. Ya tadi udah sih hiking sedikit. Sekarang lagi istirahat, duduk-duduk, mumpung danaunya sepi. Oh iya, saya Melody, saya lagi kuliah S3 di negara Nordik seperti yang disebutkan di judul videonya. Di video sebelumnya kan kita main tebak-tebakan ya, tebak-tebakan saya kuliah di mana. Jadi jawabannya saya kuliah di negara Nordik, tepatnya di Norwegia. Tadinya sih saya pengen mulai videonya dari depan kampus ya, ada tiang bendera. Tapi tiang benderanya kosong. Benderanya udah diturunin. Jadi Mei kan ada 17-annya Norwegia ya, 17 Mei itu hari nasional Norwegia. Benderanya sempat dinaikin tapi udah Juni udah diturunin lagi. Makanya kita mulai dari sini aja, dari danau di belakang kampus. Danau ini ya, ini danau bukan di tengah-tengah sih, di awal jalur hiking yang mudah. Sampai-sampai nggak dibilang hiking kalau oleh orang-orang sini ya, cuma dibilang jalan-jalan aja di hutan. Kita duduk-duduk supaya ya, karena saya mau cerita sedikit tentang bagaimana Norwegia dan negara-negara Nordik lainnya ya, tapi fokusnya Norwegia bisa membiayai pendidikan dari SD sampai S2 gratis, S3 gratis, ya nggak cuma gratis, S3 juga digaji. Jadi S3 itu bukan seperti yang udah saya sampaikan ya di video lalu. S3 di sini tuh bukan dianggap pelajar, tapi pegawai, seperti pegawai tak tetap, seperti junior researcher, peneliti junior. Ada juga negara-negara Skandinavia yang lain menerapkan sistem yang serupa. Finlandia itu sistemnya beasiswa, bukan digaji ya, bukan pegawai. Lalu ada juga Islandia sama ya, digaji setahu saya. Saya belum cek benar-benar Islandia. Ada juga beberapa negara lain yang digaji tapi tidak 100%. Dan saya tidak tahu status visanya ya. Kalau dari luar Eropa, apakah visanya visa pelajar atau visa pekerja. Itu ada beberapa negara seperti itu, Belanda, Jerman, Republik Ceko, Polandia. Ya, yang saya tahu sih yang itu. Mungkin ada lagi. Negara-negara lainnya seperti Inggris, Amerika, juga negara-negara Asia itu biasanya ya dengan sistem beasiswa atau bayar sendiri. Beasiswanya juga bisa ada yang beasiswa aja, ada yang juga yang fellowship ya. Itu fellowship itu ya beasiswa tapi disuruh kerja. Ngajar anak S1 atau kegiatan lainnya. Kalau beasiswa kan saya pikir ya terima uang aja terus belajar, kegiatannya ya belajar aja. Kalau fellowship itu ada syarat ya. Ada kegiatan yang perlu dilakukan. Jadi kan sempat banyak, masih banyak dibahas bagaimana Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani berujar bahwa pendidikan di negara-negara Nordik ini bisa gratis sampai pendidikan tinggi, sampai kuliah, itu karena pajaknya tinggi. Yang saya udah coba cari videonya ya, tapi saya nggak nemu video lengkap ya. Yang saya lihat dari berita-berita sih, kata Bu Sri Mulyani itu antara bisa sampai pajak di negara Nordik itu bisa sampai 65 sampai 70%. Saya di sini pegawai ya, pekerja, visa kerja, dengan maksudnya
tinggal dengan visa kerja, punya pekerjaan. Jadi saya bayar pajak juga, tapi tidak setinggi itu. Jadi saya coba lihat-lihat dengan ada kalkulator pajak. Jadi saya udah cek di Norwegia, Denmark, Swedia, dan Finlandia. Tapi ini saya ceknya sekilas saja ya. Saya bukan akuntan, saya bukan orang pajak. Maksudnya saya tidak punya latar belakang perpajakan. Jadi mungkin ada, ya udah pasti ada banyak hal yang terlewatkan. Tapi yang saya hasil saya ngecek kalkulator pajak 4 negara ini, yang paling tinggi itu Finlandia, yang paling rendah itu Norwegia untuk pajak penghasilan. Finlandia itu 60% maksimalnya. Jadi kan pajaknya progresif ya, di 4 negara ini pajaknya progresif semua. Nanti saya detailin lagi sih yang soal Norwegia itu nggak tepat juga dibilang progresif. Jadi kalau makin tinggi pendapatannya, makin besar pajaknya. Dan untuk pajak tarif atas ya pajak atasnya itu, pajak paling atas paling tinggi di Finlandia itu 60%, ditambah tabungan pensiun 7%an ya, jadi 67%. Jadi mungkin ini yang dirujuk oleh Ibu Sri Mulyani, antara 65-70%. Enggak salah, tapi ya nggak banyak sih orang yang penghasilannya sebesar itu untuk sampai kena pajak 60%. Untuk di Swedia dan Denmark itu pajak tarif atasnya hampir 50%. Nah, berdasarkan kalkulator pajak ya. Mungkin lebih besar kalau pakai hitung-hitungan yang sebenarnya. Nanti saya kasih link kalkulator pajaknya di deskripsi video, lihat aja ya. Untuk Norwegia itu pajak tarif atasnya 40%, hampir 40%. Jadi Norwegia paling rendah. Itu kan untuk penghasilan bracket kelompok penghasilan paling tinggi ya. Kalau untuk kelompok penghasilan yang untuk di Norwegia, jadi kita habis sekarang bahas Norwegia aja, saya nggak periksa banyak untuk negara-negara lain karena saya nggak tinggal di sana. Untuk Norwegia itu pajaknya sebenarnya pajak penghasilan itu rata flat ya, 22%. Tapi setelah itu ada namanya bracket tax. Bracket tax itu progresif sifatnya, jadi setelah dipotong pajak penghasilan yang 22% itu masih dipotong lagi oleh bracket tax. Bracket tax ini yang progresif, tergantung penghasilan kita berapa. Jadi kalau penghasilannya sampai setahun itu cuman berapa ya, kelompok pertama itu sampai 200.000 kroner, lebih sedikit ya. 1 kroner itu 1.500 rupiah, sekitar 1.500 rupiah, jadi dikali sendiri. 200.000 kroner itu berapa? 300 juta ya. Itu tidak kena bracket taxnya 0. Biasanya yang penghasilannya segini itu 200.000 sampai 200.000 kroner itu yang kerjanya sedikit ya, kerja mungkin cuman maksimal 20 jam seminggu, 40 jam sebulan, dengan 20 jam seminggu itu 80 jam sebulan, dengan honor per jamnya mungkin 150 kroner, 180 kroner atau 200 kroner. Biasa aja ya yang pekerja sambilan ini kerjanya di restoran, di hotel, atau di kampus juga ada beberapa pekerjaan sambilan. Di supermarket banyak juga. Biasanya untuk anak SMA, anak mahasiswa, karena kan mereka cuma bisa kerja sebentar ya, sedikit ya, karena masih sekolah, masih kuliah. Ada juga yang memang kerja sambilan, tidak kerja full time. Itu ya kalau berkeluarga kadang ada salah satu dari suami atau istri, biasanya istrinya.
Ya belum tentu mereka menikah ya kalau di sini. Intinya biasanya ibunya yang kerja sambilan. Jadi ini bukan mayoritas, karena mayoritasnya itu masuk ke bracket yang pajak bracket tax-nya itu 4%. Jadi sebagian besar, bukan sebagian besar, rata-rata orang Norwegia itu yang punya rata-rata pekerja di Norwegia kena bracket tax 4%. Ini 4% berarti 22 tambah 4%, 26%. Mungkin ada tambahan lagi. Ya memang ada tambahan lagi seperti dana pensiun itu 2%. Dan ada asuransi pekerja ya. Lupa ya berapa jumlahnya. Tapi mungkin 10% apa kurang dari 10%. Tapi kalau pajaknya sendiri ya itu 26%. Kalau ditambah-tambah jadi 30-an% untuk yang di tengah-tengah ini, kelompok rata-rata ini. Bagaimana saya tahu kelompok rata-ratanya? Ini ada di statistik dari mana? Oh bukan. Ya saya pegang beberapa lembar kertas supaya ada rujukannya. Kayak mau presentasi. Ya, tapi malas bikin slide. Jadi kita baca aja. Bukan. Ini dia. Ya betul, dari ssb.no. Statistik Banken, Statistik Central Bureau untuk Norwegia. Ini kalau saya nggak salah tafsir ya dari data yang mereka kasih di sini, rata-rata penghasilan tahunan untuk semua employee, semua pekerjaan, semua pekerja itu setahunnya 479.200. Mungkin dengan inflasi tahun ini, kalau inflasi kan tiap tahun tuh kalau nggak salah ya naik gaji 3% untuk disesuaikan dengan inflasi, tapi inflasi lebih tinggi dari 3%. Ya anggap aja 500.000 ya. Jadi rata-rata pendapatan orang Norwegia itu 500.000 kroner, 750 juta setahun. Lalu saya coba di kalkulator pajaknya. Kalkulator pajak itu ada di skatteetaten.no, itu website pajaknya Norwegia. Ya itu kena pajak 26%, itu 70 ribuan pajaknya aja ya, 70 ribuan kroner, 100 juta lebih sedikit. Lalu ditambah National Insurance Contribution, itu dipakainya tuh untuk misalkan ada yang pensiun dini mungkin dapat dari sini ya, atau ada yang paling sering sih hamil ya, untuk cuti hamil dan melahirkan diambilnya dari sini setahu saya. Ada mungkin kalau kecelakaan di dalam pekerjaan juga diambilnya dari sini, kompensasinya dari National Insurance Contribution. Lumayan ya, 5%. Ya begitu. Jadi satu orang di Norwegia itu rata-rata bayar, satu orang umur kerja ya, itu rata-rata bayar 100 juta lebih sedikit pajak ya setiap tahun. Dan jumlah pekerjanya itu ada juga statistik jumlah pekerjanya di ssb.no juga. Jumlah employed person, jumlah orang yang dipekerjakan, yang menjadi pekerja, ada 2.883.000, yaitu hampir 70% dari populasi. Ini data April 2024.
Kalau musim panas itu ada lebih banyak pekerja lagi, karena ya musim panas orang-orang banyak liburan, dan sebagai gantinya perlu pekerja-pekerja yang musiman, pekerja musim panas. Jadi statistiknya bisa lebih tinggi lagi. Pekerja musim panas ya ada juga kan, seperti anak SMA yang hari-hari biasa nggak kerja, tapi waktu musim panas kerja. Mahasiswa juga ada yang hari-hari biasanya memilih untuk tidak kerja sambilan, tapi yang musim panas ya kerja. Ya, kita bandingkan dengan Indonesia. Bandingkan sedikit aja, saya nggak cari data banyak untuk Indonesia. Tapi poinnya adalah yang tadi ya, satu orang di Norwegia itu biasanya rata-ratanya bayar pajak 100 juta, lebih dari 100 juta, lebih sedikit. Sementara kalau di Indonesia itu, ini saya ambil data dari pemerintah, saya bukan ngambil data dari website random dari bps.go.id, Badan Pusat Statistik. Mana ini? Rata-rata upah atau gaji dalam rupiah 2024 bulan Februari 2024, dari survei Angkatan Kerja Nasional, untuk orang yang buruh, karyawan, pegawai yang kerja secara tetap, ya untuk yang kerja tetap ya. Jadi untuk untuk pekerja lepas itu tidak dihitung di sini. Rata-ratanya untuk satu orang di Indonesia ya, ini cuma 3 juta. Jauh ya. Ya ada sih pekerja lepas yang, ya saya juga dulu pekerja lepas, penghasilan saya di atas 3 juta ya, per bulan. Kalau pengusaha mungkin datanya juga beda ya. Ya tapi kan pengusaha ada yang cuannya banyak, ada yang cuannya sedikit. Miring ya. Maaf layarnya miring. Ya nggak apa-apa ya, sebisanya aja. Jadi buat teman-teman yang udah pernah bayar pajak, udah pernah ngurus SPT. SPT apa singkatannya? Surat pajak tahunan. Itu pasti tahu ya, ada PTKP deh. Penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta setahun. Kalau gajinya 3 juta sebulan, berarti setahun itu 36 juta. Berarti tidak kena pajak. Karena pajak dikenakan setelah dipotong dari PTKP. Di Norwegia tadi belum disebut ya, PTKP-nya sekitar 100.000 kroner. Jadi kalau penghasilannya 500.000 kroner setahun ya, yang kena pajak itu hampir 400.000. PTKP-nya 100.000 lebih sedikit. Ya, jadi kalau di Indonesia rata-rata pekerja di Indonesia tidak perlu bayar pajak karena penghasilannya di bawah PTKP. Kalaupun kita anggap ya nggak bisa juga sih. Misalnya dalam waktu mungkin beberapa tahun ke depan ekonomi membaik. Ya analogi yang belum kejadian, susah juga. Misalkan rata-rata orang Indonesia bayar pajak 100.000 aja. Misalkan gak setahun 60 jutaan, kan berarti bayar pajaknya ya sekitar, ini saya ngitung cepat ya, nggak tahu ya, mungkin salah ya. Anggaplah 100.000 ya. Ini karena 6 juta dari 5% dari 6 juta itu 100.000 lebih sedikit. Ya, jadi kalau penghasilannya hampir 60 juta setahun, itu gaji UMR Jakarta ya,
itu bayar pajaknya sekitar 100.000 setahun, meningkat dengan orang Norwegia yang bayar pajaknya 1 juta setahun, satu orang. Makanya beda jauh, 100 juta dan 100.000 itu beda nolnya 3. Jadi sebenarnya perkara utamanya itu bukan besaran pajaknya, persentase pajaknya seberapa besar yang perlu diambil, yang perlu ditarik dari masyarakat. Tapi penghasilannya dulu yang perlu ditingkatkan. Ya kalau pajaknya besar tapi sebagian besar orang Indonesianya nggak perlu bayar pajak kan, atau bayar pajak sedikit sekali ya karena masuk kelompok pertama yang cuma 5%, ya tetap aja pajak yang ditarik kecil, pajak yang terkumpul gitu, tax revenue-nya tetap kecil. Makanya perbaikannya itu bukan, ini saya nggak bermaksud, saya tidak menafsirkan ketika Bu Sri Mulyani merujuk ke pajak di Nordik yang 65-70% itu berarti Indonesia juga perlu pajak setinggi ini, bukan. Tapi ya ini solusi, bukan solusi ya, tapi penyebab dari negara-negara Nordik memiliki pemasukan tax revenue yang tinggi itu bukan karena persentase pajak yang tinggi ya, tapi karena penghasilan warganya yang tinggi. Ya dua-duanya berpengaruh, tapi alasan utamanya itu penghasilan warganya tinggi, gajinya tinggi. Dan ini perlu, saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli apalagi makroekonomi, dan variabel-variabelnya saya nggak ngerti tepatnya bagaimana berpengaruh ya. Tapi udah ya, saya yakin lah ada variabel pendidikan, ada variabel ekonomi, kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bisa mempengaruhi, yang bisa meningkatkan pendapatan per kapita, perekonomian Indonesia. Ya, intinya kita perlu memperbaiki ekonomi Indonesia. Kita gak jadi bilang kita deh. Saya belum tentu ikutan. Karena saya kuliah bahasa, saya bukan kuliah di bidang yang bisa membantu perekonomian secara langsung ya. Secara nggak langsung juga mungkin bisa ya, mungkin nggak yakin juga. Karena kontribusi saya ke Indonesia itu ya karena penelitian saya kan tentang bahasa Indonesia, jadi kontribusinya di bidang itu, bukan bidang perekonomian. Ya itu sedikit sharing tentang apa tadi? Bagaimana negara Nordik bisa membiayai pendidikan dari pajak. Tapi sebenarnya sejak tahun ini ada ya informasi, saya nggak lihat datanya ya, tapi ini hal yang diajarkan di Norwegia. Ya termasuk ya bisa dibilang pengetahuan umum. Jadi dari tahun 1700-an itu, dari zaman Norwegia masih ya entah di bawah Denmark atau di bawah Swedia ya, pemerintahnya itu sudah berprinsip bahwa pendidikan itu harus gratis. Jadi bahkan ketika tahun 1700-an itu perekonomian Norwegia masih sangat buruk. Tulisannya sangat buruk, cuman mungkin maksudnya ya masih susah hidupnya. Tapi sudah berprinsip bahwa pendidikan itu harus gratis. Tapi saya nggak tahu tepatnya sejak kapan
pendidikan tinggi mulai gratis. Nanti kita cerita lebih lanjut. Saya mau lepas tiangnya dulu, tongkatnya dulu sebentar. Ya, kita mulai jalan lagi. Ada yang naik kuda. Moga-moga saya nggak nginjek kotoran kuda. Itu apa ya di tengah-tengah? Apa teratai? Yang ngambang di tengah-tengah. Mendung. Tok tok tok, kedengeran nggak ada suara langkah kuda? Kita lanjut jalan menuju Wafel Buah. Dan sambil cerita-cerita lebih banyak tentang biaya pendidikan di Norwegia. Buat ya, kalau teman-teman ingat di video lalu tuh saya bilang dulu kuliah di Norwegia gratis buat semua orang, benar-benar semuanya dari manapun, dari negara manapun. Tapi itu berubah mulai tahun lalu berubahnya. Sejak tahun lalu itu cuma untuk negara Uni Eropa dan EEA. Norwegia bukan anggota Uni Eropa, tapi anggota EEA yang itu termasuk ini ya, Swiss juga ya kalau nggak salah. Kalau Swedia udah dari dulu seperti itu. Sekarang masih gratis buat semua orang itu Jerman. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari kuliah S2 gratis, silakan coba ke Jerman. Tapi ya S1 juga gratis, tapi kemungkinan untuk nemu program yang berbahasa Inggris lebih sedikit di S1. Dan Norwegia juga situasinya sama. Di S1 maksudnya soal bahasa ya, susah cari program yang bahasa pengantar ya, bahasa Inggris di S1. Kalau di S2 ada cukup banyak. Dan berapa biaya pendidikan? Mahal banget. Jadi saya nggak tahu tarif tahun ini ya, saya tahunya tarif tahun lalu untuk jurusan yang sebenarnya tiap universitas beda-beda tarifnya, tapi mirip-mirip lah tarifnya. Untuk jurusan yang nggak perlu lab, nggak perlu studio, jurusan saya linguistik itu termasuk yang seperti itu. Sekitar satu tahun itu biayanya sekitar 180.000 kroner. Itu hampir 300 juta ya. Iya. Tergantung kampus, saya kurang lebih sedikit, beda sedikit. Tapi ada juga itu S2 ya. Ada juga misalnya yang saya lihat ya, S2 arsitektur landscape itu mereka banyak
kerja di studio, mereka ada studio ya, karena mereka perlu praktek banyak ya, dengan ya membuat itu lanskap. Sejujurnya saya nggak tahu mereka ngapain ya, intinya ini termasuk jurusan yang mahal, 300.000 kroner setahun. Itu kan 450 juta. Itu di Norwegia. Di Swedia ini sedikit lebih murah, nggak sedikit sih, emang lebih murah, cukup signifikan bedanya, tapi kalau dilihat dari Indonesia ya tetap mahal. Kalau di Swedia itu bayar per semester, kayak untuk jurusannya itu yang seperti jurusan linguistik tadi, yang nggak perlu lab, nggak perlu studio, itu sekitar 50.000 kroner satu semester. Kroner Swedia sama kroner Norwegia belakangan ini mirip-mirip harganya, jadi ya anggap aja sama, 1.500. 50.000 satu semester berarti 100.000 satu tahun. Membandingkan Norwegia 180.000 satu tahun. Biaya hidup beda tipis. Ya masih lebih murah di Swedia, tapi bedanya nggak jauh juga. Sementara kalau di, saya nggak tahu ya harga-harga tahun-tahun belakangan ini, karena saya nyari S2 tuh udah lama banget, tahun 2018 ya, nyarinya kan tahun 2018, masuk ya 2019. Tapi yang 50.000 setahun itu harga tahun ini di Swedia. 50.000 satu semester itu harga tahun ini di Swedia. Tergantung jurusan, tergantung universitas, tapi sekitar itu. Jadi dulu waktu masih gratis kuliah di Norwegia itu, saya satu semester cuma bayar 1 juta. Itu buat semacam biaya administrasi, kurang dari 1 juta lah. Mungkin mungkin sekarang biaya adminnya udah di atas 1 juta, tapi tetap aja itu kan 1 juta itu, apalagi di Norwegia Utara ya, itu cuma 1 kali belanja, untuk belanja mingguan untuk 1 atau 2 orang. Bukan uang yang banyak gitu. Ya itu tadi tetap dibilang biaya kuliah gratis, karena tuition fee-nya sebenarnya ya yang 180.000 itu, yang 300 juta itu. Jadi kalau cuma bayar, dulu saya cuma bayar 2 juta setahun untuk biaya admin. Dibandingkan dengan dulu banget saya kuliah di UI, saya udah tahu, udah lama ya. Masih tahun 2000-an deh. Itu saya bayar uang semesteran 1.200.000 atau 1.250.000 ya, ya segitu. Jadi saya kuliah waktu saya kuliah S2 di Norwegia itu lebih murah daripada saya kuliah S1 di UI. Ya dunia berubah, moga-moga nanti ada lebih banyak negara yang menggratiskan kuliahnya untuk semua orang. Semoga di Indonesia juga akan menggratiskan, dalam waktu dekat akan menggratiskan biaya kuliah. Karena ya salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian ya
dengan populasi dengan pendidikan tinggi. Ya kualitas pendidikan tingginya perlu bagus juga. Misalnya ya nggak cuma pendidikan tinggi ya, semuanya ya. Misalnya ini loh, di Norwegia tuh SMA itu lulusan SMA di Norwegia kan sekolahnya lebih lama setahun dari di Indonesia ya. Kalau lulusan SMA biasanya 19 tahun umurnya, bukan, kalau di Indonesia 18 ya. Nah mereka juga ketika lulus SMA ini juga kualitasnya udah seperti orang yang pernah kuliah gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak sampai lulusan S1, tapi ya seperti orang udah 1 tahun atau 2 tahun kuliah. Karena apalagi kalau mereka udah ngambil waktu SMA-nya ngambil kejuruan, misalkan dulu sih teman saya ada yang ngambil pertukangan tukang ledeng, tapi nggak dia selesaikan, dia ganti jadi sekolah umum dan kuliah S1 ya. Tapi ya itu misalnya untuk yang milih kejuruan itu nggak harus kuliah S1 dari SMA di sini. Selesai pendidikan SMA-nya ambil magang jadi apprentice murid ya di tempat kerja selama 2 tahun. Ya ada sertifikasinya lagi, tapi ya lebih cepat jadi profesional. Dan itu beneran jadi profesional dengan ya itu gaji yang rata-rata yang nggak langsung 500.000 setahun ya gajinya, tapi kan dengan nambah tahun, nambah skill, nambah pengalaman, sampai rata-rata itu penghasilannya 500.000 setahun. Jadi nggak harus kuliah, karena kualitas dari pendidikan SMA-nya dan pendidikan kejuruannya juga bagus. Nah gitu loh. Enak sepi karena tadi pagi hujan, jadi orang-orang malas berangkat. Tapi dengan gaji rata-rata 500.000 setahun juga tetap aja sih hidup di sini kan mahal. Nah mungkin kapan-kapan aja baru kita ngomongin biaya hidup. Yang mau disenggol sedikit di sini, harga rumah mahal banget. Tapi ya mahal sih, tapi belum sampai krisis perumahan seperti di Dublin ya, Irlandia, atau di Kanada. Karena orang-orang masih bisa ambil di sini di Norwegia, orang-orang masih bisa ambil pinjaman ke bank, karena yaitu biasanya orang-orang kan masih punya pekerjaan, jadi mereka bisa, maksudnya orang lagi itu suka kerja pekerjaan tetap, yang hidupnya yang lempeng gitu, stabil, punya pekerjaan tetap. Jadi mereka bisa ambil pinjaman untuk beli apartemen, beli rumah. Dan karena mereka nggak perlu nabung untuk pendidikan anak kan, jadi bisa ya alokasi untuk bayar cicilan rumah
tidak berkompetisi dengan tabungan pendidikan anak. Ya saya belum tahu banyak ya soal tapera karena memang belum banyak sosialisasi juga, baru udah perkenalan belum ya, bisa dibilang tapera baru perkenalan atau, tapi kan belum ketok palu, baru jadi bahan pembicaraan. Dan terakhir yang saya dengar sih ditunda ya sampai 2027. Saya juga belum tahu isinya bagaimana. Saya cuma dengar diskusi-diskusi dari orang-orang tentang tapera. Kan saya termasuk orang yang tidak berencana beli rumah di Indonesia. Atau mungkin kalaupun beli rumah di Indonesia tuh ya saya akan beli rumah orang tua saya supaya bukan beli ya, maksudnya beli dari adik-adik saya ketika rumahnya nanti jadi warisan. Kan orang tua saya masih ada sekarang, nanti ketika rumahnya sudah jadi warisan, mungkin saya mau bayar jatah adik-adik saya, jadi rumahnya jadi milik saya sepenuhnya. Jadi kan itu pun kalau saya pulang ke Indonesia ya. Jadi saya benar-benar nggak ada rencana beli rumah dalam waktu dekat. Kalau nggak pulang ya saya beli rumahnya di sini aja. Kalau pensiunnya di Norwegia ya saya beli rumah di sini aja. Tapi sejauh ini sih saya lihat kalau selama masih hidup sendiri ya, belum berkeluarga, nggak ada kebutuhan untuk beli rumah. Dan di Indonesia kan ya sekarang kan apa ya, fertility rate itu, tingkat kesuburan itu kan cuma 2,1. Berarti Gen Z itu biasanya cuma 2 bersaudara. Gen Z dan Gen Alpha itu biasanya 2 bersaudara. Millennials yang masih banyak 3 bersaudara ya, 3-4 bersaudara. Jadi saya pikir Gen Z ini belum tentu perlu rumah. Mungkin setengahnya aja yang perlu. Gen Alpha ini cuma setengahnya yang perlu rumah. Karena yang satu bisa tinggal di rumah orang tua, dan dia seperti saya tadi nabung untuk nebus jatah warisan saudaranya aja, nggak perlu beli rumah dari program tapera. Makanya saya nggak tahu prosedurnya ya, bagaimana, apakah tabungan uang yang sudah dikumpulkan ke tapera ini nanti bisa diambil cash atau harus digunakan untuk beli dari rumah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena sepertinya ini arahnya ini untuk membuat membiasakan, memulai tren untuk tinggal di rumah susun. Karena sampai sekarang kan rumah susun masih bukan pilihan utama. Jadi kalau tapera hanya bisa digunakan untuk beli rumah susun yang sudah dibuatkan pemerintah ya, kan belum tentu juga orang mau tinggal di situ. Ya itu kita lihat nanti tahun 2027. Saya nggak banyak angkat bicara tentang tapera karena saya tinggal di luar negeri. Kalau soal kewarganegaraan ganda,
Saya belum perlu sih, saya cuma perlu permanent residence dari Norwegia supaya saya bisa dapetin lebih banyak fasilitas daripada sebagai pemegang bisa kerja. Oh, panjang videonya. Ya udah, kita simpen kelanjutannya di waffle buah untuk lihat saya makan waffle. Ini dia waffle buah alias pondok waffle. Mendaki demi ke pondok waffle. Enggak mendaki lah, cuma jalan-jalan sedikit. Oh, ada bendera Norwegia di situ. Ya, masih sepi. Moga-moga udah ada yang jualan waffle. Udah dicopot juga dari tiang. Ya, udah sampai di waffle buah. Tadi udah bilang ya. Maksudnya waffle ya sudah sampai. Belum ada banyak pengunjung, jadi saya bisa dapat posisi strategis, tempat duduk yang enak. Nah, saya lihat pemandangannya. Ya, yang tadi meja di dekat pemandangan tadi. Waffle, kita makan waffle. Yang satu pakai selai strawberry, yang satu bringebär apa ya? Raspberry. Ditambah Brunos. Sini nggak ada Brunos, jadi harus bawa sendiri. Brunos ini artinya brown cheese, keju coklat, keju dari hasil karamelisasi. Kalau nggak salah dari susu kambing, tapi mungkin bisa juga dibuat dari susu sapi. Ini supaya hemat lingkungan tuh. Supaya hemat lingkungan, kita nggak dikasih piring, nggak dikasih alat makan. Tidak masalah, bisa digulung. Jadi begini aja, makannya digulung. Ya, sampai di sini aja ya videonya. Karena kalau kita lanjutin, isinya cuma suara saya ngunyah-ngunyah. Ya, kita lihat lagi pemandangannya. Terima kasih teman-teman udah dengerin saya ngoceh sejauh ini. Udah 50 menit ya, hampir 50 menit. Sampai jumpa di hiking berikutnya. Minggu depan ada Idul Adha ya, jadi belum tentu saya pergi hiking. Ya, 2 minggu lagi ya. Dadah.